Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi khususnya untuk driver pemula. Saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menjalankan atau mengendarai kendaraan dengan baik dan benar. Kali ini saya menggunakan mobil Agya manual tahun 2015. Oke, ikuti terus video ini hingga selesai. Pertama-tama sebelum kita menyetir, kita harus memperhatikan posisi tempat duduk ya teman-teman. Jadi tuas ini berguna untuk mengatur sandaran, apakah ingin direbahkan atau dimajukan. Ini bisa kita atur. Lalu di bawah sini ada besi untuk maju mundur. Jadi kursi bisa kita maju mundurkan. Setelah posisi tempat duduk sudah aman, sudah merasa nyaman, jangan lupa menggunakan seatbelt ya teman-teman. Seatbelt kita harus pasang agar kita aman berkendara ya teman-teman. Jadi kita masukkan seatbelt di sini. Oke, ini sudah terkunci. Jadi posisi duduk kita sudah aman ya teman-teman. Sudah pasang seatbelt. Selanjutnya ini adalah tuas rem tangan ya teman-teman. Jadi kalau kita tekan lalu kita turunkan, maka rem tangan ini sudah dilepas. Jadi kalau kita mau parkir kendaraan kita, pastikan atau wajib rem tangan ini ditekan lalu dinaikkan ke atas. Kendaraan kita sudah terkunci, sudah direm tangan. Selanjutnya pada gigi kendaraan, pastikan posisi gigi sudah berada di tengah atau netral. Karena kalau gigi berada di gigi 1 atau 2, pas kita mulai start kendaraan, mobil akan berjalan teman-teman. Jadi pastikan posisi gigi berada di tengah sebelum kita start mobil kita. Pada bagian gigi ini terdapat 5 gigi ya teman-teman. Gigi 1, 2, 3, 4, 5. Posisi R untuk kendaraan mundur ya teman-teman. Gigi 1 ini bisa kamu gunakan saat mobil melaju dalam kecepatan 0 sampai 20 km per jam ya teman-teman. Lalu gigi 2 bisa kamu gunakan saat mobil dalam kecepatan 15 km sampai 35 km per jam. Gigi 1 dan 2 ini bisa digunakan untuk jalan yang menanjak. Lalu gigi 3 bisa kamu gunakan saat mobil dalam kecepatan 30 hingga 60 km per jam. Gigi 3 ini gigi yang standar ya teman-teman.
Lalu gigi keempat ini bisa kamu gunakan saat mobil melaju dalam kecepatan 50 sampai 80 km per jam. Setelah itu gigi 5 ini bisa kamu gunakan saat mobil dalam kecepatan 80 km ke atas ya teman-teman. Jadi ini gigi yang terakhir untuk mobil dalam keadaan kencang. Jadi posisi mobil sedang laju, gunakan gigi 5. Selanjutnya R. Posisi R ini bisa digunakan pada saat kamu ingin mundur teman-teman. Posisi R ini bisa digunakan bila kamu ingin mundur atau parkir kendaraan. Oke teman-teman, untuk fungsi-fungsi gigi ini akan saya bahas secara mendetail pada video saya selanjutnya teman-teman. Jadi video selanjutnya akan kami bahas lagi secara mendetail. Oke teman-teman, ini posisi netral. Posisi gigi 1 kita ke kiri sedikit, lalu kita ke atas. Posisi gigi 1, lalu kita balik posisi tengah, lalu kita ke kiri, lalu ke bawah. Ini gigi 2, kemudian kita ke tengah lagi, naik ke atas langsung. Ini gigi 3. Oke, lalu ke netral, kita ke bawah. Ini gigi 4. Oke, lalu kita tekan ke samping kanan, lalu ke atas. Nah, ini gigi 5 teman-teman. Ini gigi terakhir. Biasanya gigi ini dipakai kalau kita keluar kota. Kalau di dalam kota jarang ya teman-teman dipakai. Posisi gigi 5 ini kendaraan dalam kecepatan 80 ke atas teman-teman. Lalu kita ke tengah. Jika ingin mundur, kita tekan ke kanan sedikit, lalu ke bawah. Nah, ini posisi mobil mundur teman-teman. Oke, selanjutnya kita menghidupkan atau menstarter kendaraan kita. Di sini posisinya masih terkunci ya. Jadi 1 kali, 2 kali. Oke, kendaraan sudah hidup. Tapi jangan langsung kita starter ya. Tunggu beberapa saat sampai suara mesin hilang, baru kita starter. Oke, sekarang mesin sudah menyala. Mesin sudah menyala teman-teman. Pastikan posisi kaki kiri berada di bagian kopling dan kaki kanan berada di gas dan rem. Jadi di tengah ini rem,
sedangkan yang di sebelah kanan sekali ini gas. Sebelum kita men-starter mobil kita, pastikan posisi AC dalam keadaan mati ya teman-teman, dan lampu ini juga kita matikan dulu ya teman-teman. Setelah mesin hidup, setelah di starter, baru kita boleh menghidupkan lampu atau AC. Karena kalau kita starter, posisi lampu sedang hidup, maka akan terjadi arus pendek ya teman-teman. Arus yang tidak stabil akan mengakibatkan bola lampu bisa putus teman-teman. Jadi pastikan sebelum kita menstarter mobil, posisi lampu harus dalam keadaan mati. Oke teman-teman, setelah mesin menyala, kita tunggu beberapa saat sampai mesin sudah stabil. Lalu kita melepas rem tangan, diikuti dengan menekan rem agar kendaraan kita tidak bergerak ya teman-teman. Setelah itu kita menekan kopling kaki sebelah kiri, lalu kita pindahkan posisi gigi ke gigi 1. Setelah kita mengganti gigi ke posisi gigi 1, perlahan kita lepaskan kopling perlahan, dan rem kita lepaskan perlahan. Lalu kita tambah gas agar mobil bisa berjalan. Jadi di sini teman-teman, antara kopling dan gas itu harus seirama ya teman-teman. Antara melepas kopling dan menginjak gas itu harus seirama. Jangan sampai kopling tidak dilepas tapi kita menginjak gas, maka akan berdengung seperti ini teman-teman. Dan jangan kita melepas kopling tapi tidak menginjak gas. Itu bisa mengakibatkan mesin bisa mati mendadak teman-teman. Jadi antara kopling dan gas ini harus seirama. Kopling dilepas perlahan, dibantu dengan menginjak gas, maka mobil akan perlahan berjalan. Memang dalam kita mengemudi, yang paling sulit ini kita menyatukan antara kopling dan gas.
Tapi seiring waktu kita akan tahu sendiri bagaimana caranya agar kopling dan gas ini bisa seiring atau seirama. Jadi antara gas dan kopling ini harus kompak ya teman-teman. Antara melepas kopling dan menginjak gas ini harus kompak. Jadi perlahan-lahan kopling diangkat, perlahan-lahan juga kita menginjak gas, maka mobil akan bergerak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Saksikan terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.